Ya pemirsa, kita awali Sindo siang dari Majalengka, Jawa Barat. Seorang wanita tewas tertimpa Videotron. Akibat angin kencang menerjang Videotron hingga roboh. Wanita ini tewas tertimpa Videotron jumbo saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga Degarmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18, lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, security salah satu komplek di Kota Medan, Sumatera Utara merampas ponsel seorang nenek yang sedang duduk di kursi roda. Pria ini mendatangi nenek yang duduk di kursi roda sambil menggunakan ponsel di Jalan Menteng Gang Era, Medan Denai, Kota Medan. Pelaku tiba-tiba merampas ponsel dan melarikan diri. Keluarga memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumah dan melapor pada polisi. Pelaku seorang satpam di Jalan Merbau, Komplek Merbau Mas. Pelaku diamankan polisi saat sedang bekerja sebagai security komplek. Pelaku ternyata seorang residivis. Hasil penjualan satu handphone tersebut pelaku gunakan untuk bermain judi dan narkoba. Pelaku ini sudah residivis, sudah 2 kali melakukan pencurian dan yang ini yang ketiga kali yang kita tangkap. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi kejar-kejaran yang berujung baku tembak antara polisi dan seorang diduga pelaku pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Meski sempat terjadi baku tembak, terduga pelaku curanmor berhasil melarikan diri. Aksi kejar-kejaran yang berujung baku tembak antara seorang polisi dengan terduga pelaku pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Kejadian berawal saat polisi tak berseragam mengejar 2 orang terduga pelaku pencurian motor. Untuk menghentikan terduga pelaku yang melarikan diri, polisi kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun bukannya berhenti, salah satu pelaku justru melakukan perlawanan dengan membalas tembakan. Kedua terduga pelaku berhasil melarikan diri, namun motor hasil curiannya tertinggal di lokasi. Berarti udah sempat terjadi aksi saling tembak waktu kejadian? Sempat. Untuk motor korban sendiri bisa berhasil diamankan atau seperti apa? Berhasil diamankan di Bank BCA Madrigas sekitaran. Ditinggalkan. Selain mengamankan sepeda motor milik korban, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pencarian terhadap proyektil yang diduga ditembakkan pelaku saat beraksi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kota Serang, Banten diduga disekap majikannya di Arab Saudi. Korban dan keluarga minta bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Ditahan sama majikan, saya disekap, saya nggak diperbolehkan pulang, gaji saya juga ditahan. Pengakuan Atilah, pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Walantaka, Serang, Banten ini viral di media sosial. Atilah mengaku disekap majikannya dalam kondisi sakit dan gajinya pun ikut ditahan. Atilah dan keluarganya meminta pertolongan pemerintah agar segera bertindak dan memulangkan Atilah. Kondisi Atilah yang sakit membuat keluarga khawatir. 8 bulan katanya. Jadi nggak bisa pulang sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak pulang. Udah upaya minta bantu ke siapa aja? Upaya bantuan ke sana kemari, ya nyatanya kan belum ada hasil.
Menanggapi aduan, Pemprov Banten menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten untuk memastikan penanganan kasus sesuai mekanisme perlindungan PMI. PMI juga sudah kami hubungi juga atas nama Ibu Atila yang saat ini berada di Arab Saudi. Cuma memang terbaru kami kontak belum bisa terhubung, masuk tapi belum diangkat, direspon begitu, untuk bisa memonitor posisinya di mana sekarang ini. Gitu. Hingga saat ini, BP3MI masih terus berusaha menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan dan kondisinya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Keduanya juga mengikuti senam bersama warga. Menkes dan Gubernur Jakarta berbaur bersama warga dalam gelaran Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Budi Gunadi dan Pramono juga mengikuti senam serta layanan cek kesehatan gratis yang disediakan bagi masyarakat. Pramono mengatakan CFD Rasuna Said telah memasuki penyelenggaraan keempat dan mendapat respon positif dari para masyarakat. Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menyinggung harapan hidup masyarakat Indonesia yang saat ini berada di kisaran 71 tahun. Ia berharap masyarakat dapat hidup lebih lama dalam kondisi sehat melalui kebiasaan berolahraga. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut KPK bisa mengambil alih kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah jika Kejagung menemui hambatan, termasuk hambatan intervensi pihak ketiga. KPK buka suara terkait saran sejumlah pihak agar Komisi Anti Rasuah itu mengambil alih kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tentu saja memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang menjerat Febri. Namun menurut Johannes, KPK baru bisa bergerak jika Kejagung menemui hambatan, termasuk jika hambatan itu karena intervensi dari pihak ketiga. Caranya ketika dia dalam melakukan penyidikan ada hambatan, nah kemudian dia menyampaikan ke kami. Kan ketika mereka menyidik, mereka kan mempunyai kewajiban menyampaikan SPDP kan kepada KPK. Nah KPK di sini kemudian memantau, memonitor, kan monitoring dan supervisi kan. Apa permasalahan yang dihadapi? Oh ini Pak, mungkin karena disebabkan karena adanya intervensi pihak ketiga. Siapa dia? Setelah pengalihan kasus Febri Adriansyah diserahkan kepolisian kepada Kejagung, sejumlah pihak pesimis Korps Adiaksa itu bisa transparan menangani kasus mantan jaksanya. Kritik paling keras salah satunya disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD. Mahfud bahkan menyayangkan KPK diam saja. Mantan Menko Polhukam itu bahkan menyebut sejumlah pasal yang bisa digunakan KPK, salah satunya pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK bisa menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di situ di dalam pasal 10A ayat 2 butir C dan E itu menyebutkan perkara bisa diambil alih manakala terlihat ada usaha untuk melindungi pelaku lain. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah tengah menghadapi 3 perkara besar, yakni dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara untuk PT PLN. Masalah Febri kian rumit saat polisi menemukan emas seberat 74 kg dan uang tunai 470 miliar di rumahnya di Sentul, Jawa Barat. Bersama rekannya Don Rito, ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, mantan orang nomor 2 di Kejagung itu masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan.